Halo, selamat siang. Kali ini saya akan memberikan sedikit paparan ataupun introduction mengenai kosmologi Big Bang. Seperti kita ketahui bahwa alam semesta bermula dari sebuah ekspansi ya yang biasa dianalogikan sebagai Big Bang 13,8 miliar tahun yang lalu ya. Lalu dari sebuah titik yang jauh lebih kecil daripada proton dan mengembang sampai sekarang, kemungkinan juga sekarang dari pengukuran masih terus mengembang. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan fondasi teoritisnya terhadap kenapa sih kita bisa bisa mengetahui semesta itu bermula dari Big Bang dan fase-fasenya sampai menjadi alam semesta yang kita lihat seperti sekarang. Oke. Lalu kita lanjut ke berikutnya. Sebelum kita mulai dengan materi Big Bang, saya ingin sedikit mereview lagi bahwa kita mengenal dua hukum fisika yang saat ini mengatur alam semesta. Itu ada dua hukum. Yang pertama adalah hukum yang ditemukan oleh Einstein atau General Relativity. Ini adalah hukum yang mengatur gravitasi ataupun semesta pada skala yang besar. Lalu yang kedua adalah hukum yang mengatur materi pada skala kecil, yaitu quantum mechanics atau sering juga disebut sebagai model standar. Nah, pada hukumnya Einstein kita bisa melihat itu adalah persamaan tensor, yaitu persamaan yang menggambarkan relasi antara materi atau energi dengan gravitasi. Jadi menurut Einstein tidak ada yang disebut sebagai gaya gravitasi, yang ada adalah kelengkungan ruang waktu ya, kelengkungan ruang waktu 4 dimensi yang ditimbulkan akibat kehadiran materi dan energi. Lalu pada persamaan di bawah, model standar adalah persamaan yang menggambarkan relasi ataupun dinamika partikel-partikel pada skala atom. Kita bicara elektron, bicara elektromagnetik, foton, nuclear force, dan Higgs juga. Nah, dua hukum inilah yang mengatur alam semesta. Namun seringnya tidak bisa kita gabungkan. Jadi ketika kita bicara skala mikro, atom, kita hanya menggunakan hukum quantum mechanics. Tapi ketika bicara skala planet, galaksi, maupun semesta secara keseluruhan, kita menggunakan hukumnya Einstein. Nah, kedua hukum ini kemungkinan bisa kita padukan pada kondisi-kondisi yang ekstrim, yaitu di tengah lubang hitam maupun pada awal semesta. Nah, ketika kita mencoba menggabungkan kedua hukum ini pada awal alam semesta ataupun pada era sebelum Big Bang, kita tidak bisa memadukannya. Maka dibutuhkan sebuah teori lain yang kita sebut sebagai theory of everything, atau kadang juga disebut sebagai quantum gravity, yang sampai sekarang belum kita temukan. Oke. Nah, pada tahun 20-an Edwin Hubble melakukan pengamatan mengenai galaksi-galaksi yang sangat jauh dari bumi jaraknya. Dia membuat plot ya. Kita lihat pada sumbu X ini adalah jarak ke bumi ya, pada skala tahun cahaya. Ingat, 1 tahun cahaya itu sama dengan sekitar 9 triliun kilometer. Lalu pada sumbu vertikal adalah kecepatan daripada objek tersebut. Nah, jadi dari pengamatan Hubble, semakin jauh galaksi, mereka bergerak seolah-olah menjauhi bumi dengan kecepatan yang semakin cepat. Jadi kita lihat ya, pada jarak pada jarak 3 kali 10 pangkat 9 tahun cahaya ini, kecepatannya bisa 2 kali lipat ya daripada yang pada jarak sekitar 1,5. Jadi ada aturan bahwa semakin jauh galaksi, maka akan semakin cepat mereka menjauhi kita. Jadi kalau semesta kita ibaratkan sebagai sebuah balon, dan semua galaksi adalah titik di balon tersebut, maka ekspansi semesta bisa dianggap sebagai mengembangnya balon, sehingga seolah-olah jarak antar galaksi menjadi semakin jauh.
Jadi kalau kita lihat ini bukan berarti semua galaksi menjauhi bumi ataupun bumi dianggap sebagai inti dari semesta, bukan. Jadi setiap galaksi itu menjauhi satu sama lain. Bukan semuanya menjauhi galaksi kita, bukan, tapi semua galaksi menjauhi each other. Seperti pada konsep tadi, bola mengembang ini. Ketika bolanya membesar, maka jarak antar titik ini membesar kan. Itulah sebuah ilustrasi yang cukup menggambarkan bagaimana ekspansi alam semesta. Nah, dari penelitian Hubble ini didapatlah konstanta Hubble atau HO yang memiliki relasi kecepatan sama dengan HO dikalikan oleh D. Ini jarak, bisa diameter. Jadi kita lihat semakin tinggi jarak, semakin jauh jarak, maka semakin besar kecepatannya. Besar HO adalah 70 km per detik per megaparsec. Jadi setiap 1 megaparsec jarak di semesta itu semesta akan saling menjauh ya, dengan kecepatan 70 km per detik. Nah, dengan melihat hubungan ini ya, kita bisa melihat bahwa pada akhirnya pada sebuah jarak yang sangat jauh, kecepatannya bisa kecepatan ekspansi semesta atau kecepatan ekspansi galaksi tersebut terhadap kita itu bisa melebihi kecepatan cahaya. Itulah sebabnya kenapa alam semesta yang umurnya 13,8 miliar tahun, diameternya tidak 13,8 miliar tahun cahaya, tapi 93 miliar tahun cahaya diameternya. Sehingga kita bisa menyimpulkan ada saatnya, ada momen atau ada sebuah titik di alam semesta yang berekspansi dengan kecepatan lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Dan itu tidak melanggar postulat Einstein karena ruang waktu bisa membelar, meregang lebih cepat daripada cahaya. Kalau materi, setiap benda yang bermassa, materi itu tidak bisa melebihi kecepatan cahaya. Jadi itu dua hal yang berbeda antara ruang waktu dengan materi. Oke, dengan menggunakan konstanta Hubble kita bisa menghitung umur alam semesta ya. Jadi Hubble dengan pengamatannya menemukan nilai konstanta HO, lalu kita bisa menghitung mundur. Jadi kalau sekarang semesta mengembang, maka pada suatu titik kalau kita putar balik waktu, semesta akan mengecil ya kan, berasal dari sebuah titik tunggal. Nah, dengan menggunakan konsep itu kita bisa menghitung nih umur alam semesta. Nah, caranya gampang. Kita anggap nih sebuah galaksi ya, dua buah galaksi ini berjarak D. Anggap D lah, D ini bisa any number, bisa 10 tahun, 10 miliar tahun cahaya, bisa 10 juta tahun, pokoknya anggap sebuah D. Dengan menggunakan rumus yang sederhana ya, jarak adalah kecepatan dikali waktu. Maka waktu adalah D bagi V. Sementara V sendiri adalah H kali D dari hubungan sebelumnya. Maka T ini adalah bisa dibuat D dibagi H kali D, atau kalau kita coret D-nya, maka T sama dengan 1 per H. T ini adalah adalah waktu yang dibutuhkan oleh dari dua buah galaksi ini untuk memisah. Jadi kalau kita lihat bahwa T ini bisa kita derive sebagai umur alam semesta dengan memasukkan angka H, maka bisa dapat T sama dengan 13,4 miliar tahun. Itulah umur alam semesta. Nah, selain daripada Hubble juga ada pengamatan mengenai radiasi latar belakang ya, atau disebut sebagai Cosmic Microwave Background (CMB). Jadi kalau kita melihat di segala arah ya, kita bisa melihat bahwa ledakan Big Bang itu meninggalkan sisa-sisa radiasi yang berada pada spektrum infrared. Jadi mata kita nggak bisa melihat, tapi mata instrumen yang kita kirim keluar angkasa bisa melihat kalau kita set pada rentang infrared dan suhunya memiliki rata-rata 2,725 Kelvin atau sekitar minus 270 derajat Celcius. Ini adalah suhu rata-rata dari peninggalan radiasi Big Bang. Nah, penemuan CMB ini yang nampak seragam ya dari segala arah adalah sebuah bukti yang paling kuat mengenai indikasi bahwa alam semesta memang berasal dari ledakan Big Bang di masa lalu. Ya kan, karena ketika para ahli membuat model Big Bang, lalu mereka melakukan perhitungan dan prediksi,
mereka memprediksi bahwa at some point, ya, dari T0 sampai T sekian setelah 0 itu semesta akan menimbulkan radiasi. Ya, radiasi inilah yang bisa diukur sampai sekarang. Dulunya eh, ini bersuhu sekitar 4 sampai 5.000 Kelvin karena panas, tapi karena ruang waktu sudah berekspansi, maka spektrum yang tadinya berenergi tinggi tadi akan ibaratnya Doppler shift, ya kan, akan memanjang sampai pada spektrum infrared, jadi mendingin seolah-olah, ya kan, karena ruang waktunya membesar, sehingga yang tadi radiasinya berada pada spektrum suhu yang tinggi, maka setelah 13,5 miliar tahun akan berada pada suhu yang rendah, dan setiap saat mereka ini mengenai kita, ya kan, kita nggak bisa melihat aja, tapi makanya kita perlu mengirim instrumen ke luar angkasa. Ini adalah instrumen yang kita kirim, ya. Awalnya kita kirim dengan satelit Kobe, hasilnya terlalu homogen, ya, tidak tinggi resolusinya. Lalu kita kirim dengan WMAP atau Wilkinson, aku lupa mapnya apa, tampak lebih jelas. Dengan Planck satelit jauh lebih jelas akurasinya. Oke. Nah, dari persamaan tadi yang saya sebut di halaman kedua, persamaan Einstein, kita bisa menurunkan apa yang disebut sebagai Friedman equation. Inilah persamaan yang menggambarkan evolusi alam semesta dari waktu ke waktu. Ini sebenarnya persamaan diferensial order 2 sebagai fungsi daripada waktu sebenarnya. Jadi kita bisa melihat, kita bisa menghitung parameter ataupun diameter semesta dan kerapatannya dan suhunya setiap waktu yang kita masukkan. Makalah dari sini kita bisa melihat model-model alam semesta seperti apa, sehingga kita bisa come up dengan ide bahwa at some point semesta akan memancarkan radiasi tadi, microwave background. Oke. Nah, berdasarkan rumus tadi Friedman, ya kan, itu ada konstanta namanya konstanta kosmologi, ya. Ini sangat penting. Ini akan menentukan geometri alam semesta. Saat ini kita belum begitu yakin bagaimana bentuk semesta kita, ya. Tapi ada tiga kemungkinan semesta dengan geometri kurvatur positif, ya, atau sphere, atau semesta dengan geometri kurvatur negatif mirip pelana kuda, atau semesta dengan kurvatur yang flat. Nah, bagaimana geometri semesta itu, bagaimana semesta memilih geometri yang tepat itu sangat bergantung kepada kerapatan energi yang berada di dalam semesta. Kita anggap sebagai omega. Omega ini adalah gabungan dari energi kerapatan dari massa biasa, ya, bintang, ya kan, lalu planet, batuan, lalu massa dari radiasi, ya kan, foton, dan massa dari dark energy. So far dari pengukuran kita yang terkini, kita baca nilai omega sama dengan 1. Jadi omega sebenarnya adalah sebuah rasio antara kerapatan actual yang kita ukur dengan kerapatan kritikal semesta. Ya, kerapatan kritikal semesta adalah kerapatan yang diturunkan dari persamaan Einstein maupun dari persamaan Newton. Jika angka kita sama dengan kerapatan kritis semesta, maka kita berada pada semesta yang flat. Pengukuran yang terkini mengatakan bahwa omega kita adalah 1 plus minus 0,02. Maka ini mengindikasikan bahwa alam semesta kita kemungkinan besar adalah berbentuk geometri flat 4 dimensi. Ingat ya, ini jangan kita artikan sebagai flat seperti papan, tapi ini adalah kurvatur flat 4 dimensi, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Pada slide berikutnya kita akan berbicara mengenai fase-fase Big Bang, dimulai dari fase sesaat setelah Big Bang sampai kepada sekian ratus juta tahun setelah Big Bang. Oke, dari era ketika Big Bang terjadi sampai dengan 10⁻⁻⁴ detik setelah Big Bang, ini kita sebut sebagai Planck epoch, ya, karena pada kondisi ini memang alam semesta masih berukuran sangat kecil,
berukuran mungkin tidak jauh dari dimensi Planck. Pada fase ini memang semua 4 gaya fundamental, gravitasi, nuklir kuat, nuklir lemah, dan elektromagnetik adalah merupakan sebuah gaya tunggal yang tak terpisahkan, ya. Pada kondisi ini, menurut teori Big Bang yang lama dianggap sebagai singularitas, ya. Cuma setelah itu teori Big Bang berevolusi bahwa sebenarnya tidak ada, ataupun ide mengenai singularitas banyak mendapat tantangan, ya, sehingga perlu dianulir. Jadi memang perlu dianggap bahwa tidak ada singularitas, ya, semesta hanya muncul begitu saja, dan objek daripada teori Big Bang adalah bukan kepada kenapa semesta muncul atau apa yang membuat semesta muncul, tapi lebih fokus kepada fase-fase setelah Big Bang terjadi sampai sekarang. Oke. Nah, model yang menggambarkan even pada kondisi Planck epoch ini masih banyak spekulasi, ya, sehingga perlu kita menemukan ataupun invent fisika yang bisa menggambarkan kondisi Planck epoch. Ada banyak teori, ya. Ada teori dari Hartle Hawking, ya, yang mengatakan bahwa semesta yang muncul begitu saja, ya, tidak butuh singularitas, ya kan. Dia menurut Hawking waktu muncul lebih dulu, ya kan, daripada ruang, ya kan. Seperti itulah konsepnya. Jadi memang konsep yang agak unik, ya, tidak cukup berbeda dengan konsep singularitas. Lalu ada juga teori superstring, ya kan, atau M teori yang mengatakan bahwa sebenarnya alam semesta itu muncul secara siklus. Jadi Big Bang semesta kita merupakan hasil daripada proses semesta sebelumnya, dan kita pun juga akan menghasilkan Big Bang di masa depan untuk menciptakan semesta lain. Jadi memang alam semesta selalu ada, tapi melalui siklus yang bersifat eternal, ya kan. Inilah konsep daripada M teori yang mengatakan bahwa Big Bang itu terjadi ketika dua buah membrannya adalah membran dimensi tinggi, ya, bukan dimensi 2 dimensi. Ini hanya sebagai analogi. Ketika ada 2 brain, ya, higher dimension, mungkin dimensinya 10 atau 9, itu tumbukannya menciptakan alam semesta. Ketika mereka menjauh, alam semesta makin mengembang sampai pada titik akhirnya alam semesta akan kembali lagi tercipta melalui tumbukan. Jadi brainnya akan menumbuk, ya kan, menciptakan semesta, lalu menjauh. Ketika menjauh, semesta hilang, ya kan, semesta makin berakhir dalam Big Rip, ya, semakin ekspansi sehingga setiap atomnya juga meluruh. Maka kedua brain ini akan menjadi kosong, lalu karena kosong mereka akan kembali lagi tarik menarik menciptakan semesta, dan itu seterusnya, ya. Tapi ini masih spekulasi, ya, belum bisa dibuktikan, tapi ini adalah sebuah teori yang menarik untuk dielaborasi. Lalu dari string teori ini, ya, memprediksi bahwa alam semesta tidak hanya terdiri atas 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu seperti yang kita amati, tapi sebenarnya alam semesta memiliki 11 dimensi. Jadi dimensi yang lebih tinggi lagi itu tergulung sangat kecil dalam sebuah geometri yang disebut sebagai Calabi-Yau, tergulung pada skala Planck. Skala Planck ini jauh lebih kecil daripada ukuran quark. Jadi kalau misalnya skala Planck ini kita perbesar sebesar proton mungkin, maka atom akan menjadi sebesar alam semesta. Jadi seperti itu perbandingannya, ya. Kalau nggak salah sekitar 10 pangkat minus 35 meter kecilnya. Sementara atom itu pada skala 10 pangkat minus 15 meter, ya, kurang lebih. Jadi sangat jauh lebih kecil daripada ukuran proton. Jadi menurut teori superstring, di setiap titik dalam semesta ini, termasuk dalam diri Anda, di sekitar kita, itu ada namanya string dua dimensi, ya, yang bergetar, dalam ruang 11 dimensi. Nah, ruang 11 dimensi ini yang dimensi 6 sampai 7 itu 6 dimensi yang
5 sampai ke 11 itu tergolong sangat kecil di dalam sebuah geometri Calabi-Yau. Jadi kita hanya melihat dimensi yang 3 dimensi yang memang mengembang sangat besar dan bisa kita amati. Lalu juga ada konsep yang namanya fluktuasi kuantum. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kenapa sih semesta bisa muncul dari ketiadaan, nah sebenarnya itu adalah pertanyaan yang kurang tepat. Sebenarnya tidak ada konsep ketiadaan, itu tidak ada. Jadi ruang kosong yang kita lihat kosong itu sebenarnya tidak kosong. Kita akan selalu menemukan fluktuasi kuantum di sana yang menghasilkan partikel-partikel pasangannya materi dan antimateri dan akan saling menghilangkan. Jadi sebenarnya justru tidak ada itu konsep yang namanya ketiadaan. Alam semesta selalu ada, ya kan? Justru yang benar adalah bagaimana alam semesta yang kita amati ini, ya kan, muncul dari kuantum, dari fluktuasi kuantum. Gitu. Itu yang pertanyaan yang lebih tepat sebenarnya. Dan menurut teori yang terkini, ya kan, fluktuasi di level kuantum ini at some point secara acak, secara random akan menciptakan bubble universe atau bubble vakum yang makin membesar sehingga akan menciptakan semesta. Bubble vakum inilah yang kita sebut sebagai Big Bang. Ini pun juga masih spekulasi yang masih perlu dibuktikan. Oke, lalu era berikutnya setelah Pelang Epoch adalah Good Epoch. Ini terjadi pada waktu yang sangat singkat, dari 10 pangkat minus 43 detik sampai 10 pangkat minus 35 detik. Pada fase ini alam semesta berekspansi dari skala Planck ke ukuran sebesar 10 pangkat minus 30 meter. Ini jauh lebih kecil daripada proton ya. Pada kondisi ini suhunya masih sangat tinggi, 10 pangkat 28 Kelvin. Ini 10 dengan 1 dengan 0-nya ada 28 Kelvin, jadi suhunya sangat tinggi sekali. Pada era ini mulailah tadi kan saya bilang 4 gaya bersatu kan. Nah, pada era ini gravitasi mulai berpisah dari 3 gaya lainnya, mulai menyendiri. Jadi kita bisa membedakan antara gaya gravitasi dengan 3 gaya lainnya. Ya, sehingga kita sebut sebagai GOT Epoch atau Grand Unified Theory Epoch. Nah, pada fase ini juga quark dan anti-quark itu mulai muncul. Jadi yang tadinya semesta hanya berisi radiasi, mungkin medan kuantum ya, yang sangat tinggi suhunya pada era Planck, lalu mulai menurun, mulailah quark dan anti-quark itu mulai muncul sebagai eksitasi daripada medan quark, dan juga lepton muncul dari medan lepton, ya kan. Ini masih perlu juga pembuktian ya, ini masih spekulasi yang ini. Oke, periode berikutnya adalah Inflation Epoch. Ini terjadi pada 10 pangkat minus 35 sampai 10 pangkat minus 32 detik setelah Big Bang. Ini adalah periode di mana ruang waktu tiba-tiba membelar atau berekspansi ya dengan faktor 10 pangkat 26. Jadi tadinya di epoch sebelumnya sangat kecil, berukuran jauh lebih kecil daripada proton, tiba-tiba alam semesta membesar sampai berukuran 0,88 mm atau sebesar sebutir pasir. Walaupun kecil ya pasir itu, tapi kalau kita bandingkan dengan ukuran proton itu sangat besar, sehingga kita bisa melihat bahwa ada terjadi eksponensial ekspansi yang sangat cepat ya dalam periode waktu yang sangat singkat ya, dari 10 pangkat minus 35 sampai 10 pangkat minus 32. Itu sangat-sangat singkat ya, lebih cepat daripada kedipan mata ya. Nah, pada fase ini alam semesta mendingin dari suhu 10 pangkat 27 Kelvin mendingin ke 10 pangkat 22 Kelvin ya. Masih panas dalam standar kita, tapi sebenarnya sudah cukup dingin. Nah, inilah gambaran bagaimana inflasi terjadi ya. Ini pada rentang waktu yang sangat singkat, tiba-tiba dimensi semesta ini adalah sumbu vertikal mewakili dimensi 3 dimensi semesta itu dibikin sebagai 1 dimensi saja, langsung membesar ya, sangat cepat ini ya.
Nah, pada fase ini juga kita memprediksi adanya gelombang gravitasi, ya kan? Lalu juga kita masih masih juga belum sepakat apa yang membuat alam semesta itu mengembang sangat cepat, ya, sehingga pada beberapa fisikawan ataupun para teori ini membuat sebuah hipotesa terdapat sebuah medan yang disebut medan inflaton, ya kan, walaupun ini masih perlu pembuktian. Oke. Fase berikutnya adalah fase electroweak symmetry breaking epoch. Ini terjadi setelah fase inflasi tadi, ya. Cukup panjang ini, rentang waktunya dari 10 pangkat minus 32 sampai 10 pangkat minus 12 detik setelah Big Bang. Pada fase ini muncullah medan Higgs. Jadi bagi yang belum tahu, Higgs adalah sebuah medan kuantum, ya. Di dalam fisika kuantum itu ada banyak medan. Ada medan elektron, medan quark, medan neutrino. Nah, setiap medan itu adalah untuk medan Higgs ini, dia adalah medan yang bertanggung jawab memberikan massa kepada partikel-partikel elementer seperti quark, W, dan Z boson. Jadi mereka tuh punya massa karena mereka berinteraksi dengan medan Higgs, ya kan? Dari sinilah munculnya konsep massa, ya. Jadi kita pun juga demikian, kita punya massa karena atom-atom kita berinteraksi dengan medan Higgs. Tapi jangan salah bahwa medan Higgs hanya berkontribusi sekitar 1 atau 2% dari massa tubuh kita. Sisanya adalah dari interaksi partikel, gaya nuklir kuat, di mana yang itu adalah gaya nuklir yang mengikat inti atom kita. Nah, kenapa bagaimana kok setiap partikel bisa memiliki massa? Ya gampangnya seperti ini. Anggap Higgs adalah sebuah medan yang kita nggak bisa lihat. Lalu bagaimana setiap partikel berinteraksi itu akan memberikan ilusi massa seperti yang kita lihat. Semakin besar massanya, maka semakin sulit partikel itu akan berinteraksi dengan medan Higgs. Foton yang tidak punya massa, dia tidak akan berinteraksi dengan medan Higgs. Jadi semakin tinggi massanya, maka akan semakin banyak ataupun besar interaksinya dengan medan Higgs, ya kan. Sedangkan partikel yang tidak bermassa, dia akan lewat begitu saja, tidak akan berinteraksi dengan medan Higgs. Oke. Nah, penemuan partikel Higgs. Jadi partikel Higgs atau Higgs boson itu adalah bukti keberadaan medan Higgs. Ini ditemukan tahun 2012 oleh CERN dengan LHC-nya, Large Hadron Collider-nya, berhasil memberikan bukti bahwa ada partikel yang bernama Higgs boson yang merupakan eksitasi daripada medan Higgs ini. Ini memberikan hadiah Nobel kepada dua orang fisikawan, yaitu Francis Engel dan Peter W. Higgs. Nah, berikutnya adalah quark epoch. Ini terjadi pada era 10 pangkat minus 12 sampai 10 pangkat minus 6. Pada era ini semesta sudah semakin dingin, ya. Menuju suhu 10 pangkat 16, dengan ukurannya sudah membesar menjadi 0,1 meter. Jadi pada fase ini walaupun jadi setelah tadi fase rapid in expansion, semesta masih mengembang, tapi tidak secepat periode inflasi, ya kan. Pada fase ini, ya kan, semua gaya pada model standar sudah terpisah, ya. Jadi gaya lemah, gaya nuklir kuat, gaya elektromagnetik itu sudah saling memisah, ya kan. Cuma pada kondisi ini, ya kan, quark itu masih sangat tinggi energinya, ya kan, sehingga belum bisa bergabung menjadi hadron. Kita tahu bahwa hadron adalah partikel yang terdiri atas quark. Contohnya adalah proton dan neutron. Proton itu kalau dibuka dalamnya ada 3 quark, sama juga dengan neutron. Tapi karena masih begitu tinggi energi quark, mereka saling bertabrakan, bouncing kesana kemari, sehingga tidak cukup
tidak bisa membuat mereka menetap dan membentuk struktur yang lebih kompleks. Jadi belum ada proton dan neutron pada fase ini. Ya, ini adalah ilustrasinya. Jadi proton itu ada terdiri dari 3 quark. Quark itu ada 6 jenis ya. Ada up, down, ya kan, top, bottom, strange, dan charm. Jadi hanya tipe quark up dan down yang menyusun materi, sebagian besar materi di alam semesta, di mana proton terdiri atas up and down, lalu neutron terdiri up, down, and down. Oke. Lalu hadron epoch ini terjadi pada 10 pangkat minus 6 sampai dengan satu detik setelah Big Bang. Suhu semesta sudah lumayan dingin ya, sekitar 10 miliar Kelvin. Nah, pada kondisi yang inilah quark yang tadinya sangat energetik, sangat panas, sudah mulai cool down, sehingga mereka sudah mulai menggumpal ya, membentuk proton dan neutron. Ya kan? Pada fase ini juga jumlah materi dan antimateri pada kondisi keseimbangan ya. Jadi ada namanya proton, ada namanya antiproton, quark dan antiquark, ya kan. Namun ketika kondisi makin dingin, tiba-tiba sebagian besar antimateri hilang. Ini masih menjadi misteri, namun ada sedikit hipotesa bahwa jumlah materi sedikit lebih banyak dibanding jumlah antimateri. Nah, sehingga ketika sebagian besar materi dan antimateri saling menghilangkan menjadi radiasi gamma, masih ada sisa materi yang akhirnya membentuk alam semesta sampai saat ini. Dan itu yang masih menjadi subjek penelitian dari fisikawan partikel. Kenapa jumlah materi dan antimateri kok yang seharusnya seimbang ya berdasarkan teori Big Bang, tapi pada nyataannya tidak, karena kita sekarang melihat semesta kita tidak didominasi oleh antimateri, bahkan hampir sangat-sangat sedikit antimaterinya. Jauh lebih banyak materi yang ada di alam semesta ini. Mungkin bagi yang belum paham, antimateri adalah materi sama dengan kita, cuma memiliki muatan listrik yang berlawanan. Contoh misalnya kalau proton muatannya positif, maka antiproton muatannya negatif, ya kan. Elektron muatannya negatif, maka positron sebagai anti daripada elektron bermuatan positif. Jadi kalau misalnya ada atom hidrogen adalah atom yang terdiri atas satu proton dalam intinya dan satu elektron di luarnya, maka ada namanya antihidrogen yang intinya ada antiproton dan dikelilingi oleh positron. So far antimateri di bumi ini banyak diproduksi ketika sinar kosmik ya dari luar angkasa berinteraksi dengan atmosfer kita, ya kan, dengan tumbukan yang sangat tinggi menghasilkan antimateri, tapi jumlahnya sangat sedikit. Atau ketika ada eksperimen di particle accelerator di LHC, itu juga kadang menghasilkan antimateri. Materi dan antimateri ketika bertemu, mereka akan saling menghilangkan. Bertemu, tabrakan langsung akan saling menghilangkan, dan total masanya akan dikonversi menjadi radiasi gamma. Nah, ini ya tadi sudah saya jelaskan ya masalah keseimbangan antara mater dan antimater, kenapa kok tidak seimbang, padahal secara model sama harusnya. Masih ada missing link di sini yang masih perlu diselidiki, ya kan. Oke. Lalu nextnya adalah neutrino decoupling dan lepton epoch. Nah, jadi pada fase ini ya antara 1 sampai 10 detik setelah Big Bang, suhu semesta sudah mulai dingin ya. Dan sekarang dimensinya sudah sekitar 10 tahun cahaya. Pada kondisi inilah diprediksi ada namanya cosmic neutrino background. Jadi sebagai flashback, neutrino itu bukan neutron tapi partikel yang sangat kecil masanya dan hampir tidak berinteraksi dengan partikel lain, dengan atom, karena dia begitu kecil, ya kan. Dia punya muatan juga, ada 3 flavor, 3 jenis, ya kan. Nah, neutrino kemungkinan para ahli memprediksi bahwa neutrino akan membentuk sebuah radiasi ya, cosmic neutrino background
yang sampai sekarang belum bisa diprediksi, belum bisa diamati, tapi kemungkinan suhunya akan kurang lebih sekitar 1,9 Kelvin, ya kan. Oke, ini sebagai ilustrasi betapa kecil neutrino. Jadi setiap detik ya ada 65 juta neutrino yang melewati jari kita, yang berasal dari matahari. Ya, dari matahari itu juga menghasilkan banyak neutrino. Mereka membawa sebagian besar energi dari matahari dalam bentuk sekian juta triliun neutrino yang diproduksi setiap detiknya. Ada 3 jenis neutrino yang di bawah sini, ada elektron neutrino, muon, dan tau. Mereka memiliki massa tapi sangat kecil, bukan zero. Ya. Oke, berikutnya adalah photon epoch dan sintesa inti atom. Ini terjadi pada 10 detik sampai 380.000 tahun setelah Big Bang. Nah, jadi sebelum fase 10 detik ini, foton itu foton juga sudah ada. Jadi pada awal ada quark, ada elektron, ada neutrino, ada foton. Tapi karena semesta sangat padat dan mereka juga saling bertabrakan, maka foton tidak bisa menempuh jarak yang cukup jauh. Begitu keluar dikit langsung terserap oleh elektron ataupun terserap oleh quark. Sehingga kita bisa kita katakan bahwa sampai 10 detik sampai 380.000 tahun setelah Big Bang, semesta itu gelap, belum menghasilkan cahaya. Jadi cahaya itu tercipta belakangan malah sebenarnya, bukan muncul pada saat Big Bang. Ya, munculnya belakangan sampai hampir 400.000 tahun setelah Big Bang. Nah, ketika suhu semesta makin dingin pada suhu 4000 Kelvin, ya kan, mulailah tadi inti atom tadi ya mulai menangkap elektron, sehingga terbentuklah jadi pada kondisi yang lebih dingin ini, ya kan, mulailah terbentuk inti atom yang lebih kompleks, helium 3, helium 4, dan deuterium, ya kan. Sehingga pada fase ini sebagian besar materi itu dalam bentuk hidrogen, ya, lalu helium, dan sisanya adalah dalam bentuk lithium. Nah, pada fase ini elektron belum tertangkap oleh nukleus ya, karena masih tinggi suhunya, jadi elektron masih bouncing around ke sana kemari. Pada fase ini juga materi gelap mulai muncul, dan ini juga masih misteri ya. Dari mana datangnya itu juga masih misteri, tapi materi gelap kemunculannya memiliki fungsi yang sangat kritikal dalam membentuk blueprint galaksi, ya kan. Jadi pada fase ini ya mulailah terbentuk ini ya, inti atom. Jadi kalau sebelumnya hanya dari quark yang tadi begitu panas, mendingin, lalu membentuk proton ya, menggumpal. Proton masih bouncing around sana kemari. Lalu ketika suhunya mendingin, proton dan neutron ketemu membentuk inti atom, deuterium. Lalu deuterium menangkap neutron, membentuk inti atom tritium, dan seterusnya. Jadi pada fase ini sudah terbentuk inti atom, tapi belum terbentuk atom. Jadi harus dibedakan karena mereka belum menangkap elektron. Jadi pada fase ini ya belum terbentuk itu atom. Jadi ada inti atom hidrogen, inti atom helium, dan inti atom lithium. Oke, ini bisa kita skip aja. Nah, ini sangat penting. Inilah fase rekombinasi. Jadi ketika semesta makin dingin ya, pada fase ini ya, sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang, alam semesta sudah berukuran 42 juta tahun cahaya. Sudah besar ini ya, sudah besar. Nah, pada kondisi ini mulailah inti atom tadi menangkap elektron. Nah, sehingga foton yang tadinya nggak bisa menempuh jarak yang jauh karena akan menumbuk elektron yang bebas, ya kan, itu mulai menempuh jarak yang sangat jauh. Sehingga pada fase inilah ketika foton tadi yang berenergi tinggi berjalan yang agak jauh, energinya akan berkurang sehingga mencapai spektrum cahaya tampak.
muncullah cahaya pada fase ini. Cahaya adalah sebenarnya gelombang elektromagnetik pada spektrum frekuensi tertentu. Nah, dari sini muncullah apa yang disebut sebagai visible light ataupun cahaya yang bisa terlihat. Pada fase ini semesta mulai bercahaya. Ya, inilah bagaimana munculnya yang disebut sebagai cosmic microwave background. Jadi pada fase ini CMB itu mulai muncul ya, karena tadi fotonnya bisa bergerak bebas sehingga mencapai temperatur pada temperatur 4000 Kelvin, mencapai spektrum cahaya tampak. Pada fase ini alam semesta itu berwarna oranye karena suhunya 4000 Kelvin ya. Cuma CMB yang kita ukur suhunya 2,7 Kelvin. Kenapa? Ya karena alam semesta sudah mulai membesar sangat jauh dari sekitar 42 million light year, sekarang sudah 80-90 miliar tahun cahaya. Maka energi foton yang tadi sudah sangat jauh berkurang. Tadinya pada spektrum cahaya tampak dengan suhu 4000 Kelvin, sekarang sudah makin mengecil ya energinya, dalam artian makin mengecil frekuensinya, maka makin membesar panjang lubangnya sehingga mencapai spektrum infrared yang suhunya 2,7 Kelvin, sangat-sangat kecil ya. Inilah CMB yang sangat terkenal itu muncul pada fase rekombinasi dan photon decoupling. Lalu setelah itu abad ke-8 Dark Age ini terjadi dari 380.000 tahun setelah Big Bang sampai sekitar 150 juta tahun setelah Big Bang. Jadi ketika itu semesta hanya dipenuhi oleh atom-atom ya, atom-atom hidrogen, helium dan lithium, belum ada bintang. Jadi atom ini menyebar di mana-mana. Jadi atom hidrogen, helium dan itu menyebar di seluruh alam semesta, tapi belum ada bintang di sini. Dan suhu semesta sudah turun dari 4000 Kelvin mendekati 60 Kelvin, sudah dingin ini suhunya. Star belum terbentuk ya. Cahaya dari CMB sudah ter-redshifted ya menjadi infrared. Jadi memang ada masanya kita mengalami abad ke-8. Nah, setelah itu mulailah tadi atom-atom hidrogen itu yang tersebar tadi mulai ngumpul karena gravitasi, dan ditengarai ini terpengaruh oleh gravitasi dark matter yang membuat atom-atom tadi mengumpul, akhirnya mereka menjadi gas dan membentuk bintang. Jadi pada fase inilah yang dimulai sekitar 150 juta tahun setelah Big Bang sampai sekarang adalah era di mana bintang itu mulai lahir mati dalam siklus yang cukup kompleks ya kan. Pada fase ini semua materi dalam semesta itu didominasi oleh 84,5% dark matter, sementara hanya 15% materi yang biasa yang seperti bintang, matahari, bulan itu hanya berkontribusi terhadap seperempatnya saja. Nah, inilah. Jadi pada fase inilah mulai muncul bintang, dan bintang ataupun galaksi yang pertama kali terbentuk bernama GN-Z11. Ini terbentuk sekitar 380 juta tahun setelah Big Bang ya. Ini juga bisa diamati galaksi ini. Lalu juga ada bintang, ada quasar juga, dwarf galaksi. Jadi sudah mulai terang ini alam semesta, sudah mulai banyak materi ya kan. Oke, sekarang akhirnya sampai pada present day ya, saat ini 13,8 miliar setelah Big Bang, diameter semesta sudah mencapai 93 miliar tahun cahaya dan masih mengembang sampai sekarang ya, masih mengembang. Dan bumi terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu ya kan. Muncullah kehidupan, evolusi secara tiba-tiba ya pada sekitar 4,2 ataupun 3,7 miliar tahun yang lalu. Muncul manusia ya, yang merupakan hasil dari evolusi dari makhluk bersel tunggal ya kan, akhirnya mengalami percabangan sekitar 15 juta tahun yang lalu ya kan. Ya beginilah kita hidup di era dimana
semesta sudah begitu kaya dengan planet, bintang, dan dari sekian sistem bintang ada yang menopang kehidupan. Oke guys, semoga ini bisa memberikan penjelasan yang cukup mudah mengenai bagaimana alam semesta berasal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.